Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, YPB akan membahas Dragon Ball yang gak kalah seru lagi untuk mengisi waktu luang teman-teman. Dahulu kala, di wilayah kekuasaan para dewa tertinggi, yaitu Daishinkan, ingin menanyakan sesuatu pada seekor makhluk dewa yang disebut sebagai ikan orakel. Dan di sini, ikan orakel tidak seperti peliharaan Beerus dan Whis, namun ukurannya begitu besar. Kemungkinan ikan ini adalah leluhur dari ikan peliharaan Beerus. Ikan orakel mempersilahkan Daishinkan untuk segera mengajukan pertanyaan apapun kepadanya. Rupanya, pertanyaan yang ingin Daishinkan sampaikan adalah apakah keberadaannya di kehidupan ini akan segera berakhir dan lenyap seperti para dewa di bawahnya. Ikan orakel menjelaskan Daishinkan adalah dewa terkuat dari semua dewa kecuali Zeno. Dan takdir Daishinkan adalah untuk berdiri di samping Zeno sebagai penasihat dan juga pelindung. Namun ikan itu ingatkan akan tiba saatnya ketika dewa pertama kembali ke alam kehidupan ini. Dan ketika hari itu tiba, pengabdian Daishinkan kepada Zeno akan segera berakhir. Daishinkan mengerti ketika dewa pertama kembali, dia akan membebaskan Daishinkan dari tugas dan memerintahnya di pihak Omni King. Tapi ikan orakel tidak membenarkan itu. Ikan itu beritahu ketika dewa pertama kembali, maka keberadaan Daishinkan akan segera berakhir. Setelah itu, ikan orakel pergi meninggalkan Daishinkan, di mana Daishinkan nampak menunjukkan begitu rasa kepanikan dalam dirinya. Entah siapa sebenarnya dewa pertama yang dimaksud. Apakah dewa segalanya sebelum Zeno? Dan alasan Daishinkan menjadi panik karena ramalan ikan orakel besar hanya bisa diceritakan satu kali. Namun semuanya selalu menjadi kenyataan apapun itu. Jika sampai Daishinkan kalah, para angel tidak akan menjadi kekuatan yang hebat di jagat raya ini lagi. Karena itu, Daishinkan memutuskan untuk membuat rencana rahasia ketika hari itu tiba. Ribuan tahun akan berlalu dan tidak akan terlihat tanda-tanda terpenuhinya ramalan itu sampai suatu hari yang menentukan. Cerita kemudian flashback kembali pada zaman dahulu, di mana Frieza sedang berbicara dengan ayahnya, yaitu Raja Cole. Frieza penasaran peradaban di bawah kekuasaan mereka dari miliaran orang. Bagaimana mungkin mereka berdua saja yang memerintah banyak orang tersebut? Apakah cuma berdua saja atau ayahnya memiliki rekan lain yang membantunya? Atau juga di luar sana ada spesies yang sama seperti mereka? Di sini ayahnya akan menceritakan semua yang terjadi, di mana Frieza tentu senang mendengar itu. Ayahnya telah menyadari kalau Frieza menghabiskan waktunya cuma untuk mengamati para budak-budak yang ada di bawah mereka. Ayahnya beritahu spesies mereka tidak memerlukan pasangan untuk berkembang biak. Ini adalah salah satu dari banyak sifat buruk yang mereka miliki. Ayahnya minta Frieza mengingat keunggulan dan kekuatan mereka yang gak tertandingilah yang menjadikan mereka satu-satunya makhluk yang layak memerintahkan jagat raya ini. Kehendak mereka jugalah yang harus dipatuhi semua makhluk hidup. Frieza adalah keturunannya dan Frieza dia yakini lebih kuat daripada ayahnya sendiri. Tidak ada yang lahir di alam semesta ini yang setara dengan Frieza. Jadi Raja Cole minta Frieza untuk terus mengingat semua ini dan menjadikannya kompas di jalannya menuju kemenangan yang tidak terkalahkan. Frieza harus terus menjalani hidupnya dengan mempercayai kata-kata ayahnya sebagai satu-satunya kebenaran. Maka itu, Frieza kemudian dengan kejam menaklukkan seluruh dunia, menaklukkan bangsa-bangsa sesuai keinginannya. Namun, pemerintahan Frieza tidak akan bertahan selamanya. Karena pada akhirnya, orang-orang yang selamat dari ras prajurit yang dia hancurkan akan bangkit untuk melawannya. Beberapa dekade kemudian, Frieza akan dipukuli dengan ganas oleh pangeran dari ras Saiyan. Mereka melakukan pertarungan sengit di mana Black Frieza dikalahkan oleh kekuatan baru yang Vegeta miliki. Meski Frieza merasa ini belum selesai, Vegeta menegaskan kalau semuanya telah selesai dan Frieza nggak bisa melakukan apapun lagi. Frieza nampak berubah lagi menjadi bentuk biasa, di mana semua pasukannya nampak terkejut melihat itu. Salah satu pasukannya masih percaya kalau Frieza bisa mengalahkan Vegeta, karena bagi mereka Frieza tidak terkalahkan sama sekali. Di situ Vegeta minta mereka untuk diam karena pemimpin mereka sudah dia kalahkan. Selain itu, Vegeta memberi mereka kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup atau Vegeta akan hancurkan mereka semua. Vegeta minta Frieza untuk pergi ke tempat terpencil di alam semesta dan jangan sampai menyakiti orang lain lagi. Marah diperintahkan seperti itu, Frieza kembali datang menyerang Vegeta dengan penuh kebrutalan.
Untuk Vegeta, dia sangat bosan dengan semua ini. Karena itu, Vegeta balik menyerangnya menggunakan energi yang sontak membuat Frieza gak bisa bergerak lagi. Tubuhnya nampak berasap seperti habis dibakar. Frieza sampai penasaran apa yang sebenarnya sudah Vegeta lakukan. Vegeta beritahu dia menemukan semua sel di tubuh Frieza yang mengandung potensi untuk berkembang lagi. Tapi sekarang Vegeta sudah menghancurkannya. Dengan demikian, Frieza tidak akan bertambah kuat lagi. Apalagi untuk menggunakan Black Frieza itu tidak akan bisa. Mendengar itu, sontak membuat Frieza langsung tercengang. Dia nggak bisa mendapatkan potensi kekuatan tertingginya lagi. Vegeta menawarkan sebuah bantuan, yaitu mengirim Frieza ke neraka supaya masalah ini tidak membuat Frieza takut lagi. Atau Frieza akan hidup dalam tempat yang sepi dengan rasa takut bahwa Vegeta akan mengakhiri hidup Frieza jika Frieza sampai melangkah keluar dari tempatnya itu. Dan semua orang yang mengikuti Frieza kini telah meninggalkannya karena dianggap tidak kuat lagi. Dengan hal ini, Frieza merasa sangat begitu marah, tapi nggak bisa melakukan apapun untuk melakukan sesuatu. Beberapa tahun kemudian, Beerus dan Whis berada di sebuah tempat sambil bersantai dengan memakan mie gelas. Whis sendiri cukup terkejut Beerus bisa memiliki ide untuk melakukan hal seperti ini. Di situ, Beerus cukup kesal pada Whis karena selalu saja seperti meremehkannya. Jadi, Beerus ingin memastikan apakah Whis mengejek usahanya tidak berhasil. Sambil ketawa, Whis membenarkan itu. Dan di sini, Whis beritahu apa yang terjadi, di mana sebenarnya mereka menjadikan planet di depan untuk sebuah pertempuran. Karena planet tersebut bisa dikatakan lebih tahan lama dibandingkan planet lain. Dan yang melakukan pertempuran di planet tersebut adalah para Saiyan, yang kemungkinan kita sudah tahu siapa mereka, bukan? Di cerita ini, baik Goku, Vegeta, Broly, atau yang lain, semuanya telah menjadi tua. Kemungkinan waktu telah time skip pada puluhan tahun berikutnya. Beerus sendiri mengungkapkan kesenangannya dengan mereka meski dia hanya menghormati kekuatan ketika dia melihatnya. Dalam suatu kehidupan, Beerus akui ketiganya telah mencapai tingkat kekuatan yang para dewa penghancur abadi telah menghabiskan jutaan masa kehidupan untuk mencapainya. Goku, Vegeta, dan Broly masing-masing memilih jalan berbeda untuk mencapai kekuatan tertinggi. Goku dengan Ultra Instinct, Vegeta dengan Ultra Ego, dan Broly dengan kemarahan Saiyan yang terfokus. Jadi dari ketiga petarung, Beerus penasaran siapakah yang akan menang. Dan pertarungan ketiga Saiyan itu rupanya menarik banyak dewa dan angel untuk menyaksikan pertarungan luar biasa mereka. Dengan congak, Beerus menegaskan kalau para dewa seharusnya merasa beruntung karena dia membiarkan mereka untuk menonton. Selain itu, Beerus yakin meski di usia senja mereka bertiga, salah satunya pasti dapat menyaingi kekuatan dewa yang sedang menonton di sini. Goku, Vegeta, dan Broly nampak ngeden sekuat tenaga mengeluarkan banyak kekuatan mereka. Ketiganya berubah menjadi bentuk terkuat mereka masing-masing dengan kekuatan yang sangat fantastis. Tapi Vegeta meremehkan Goku karena selalu butuh lama untuk menggunakan Ultra Instinct-nya. Dan untuk pertama kalinya, Broly juga sepakat dengan perkataan Vegeta. Jadi, Broly mengajak mereka untuk segera melakukan pertarungan ini. Vegeta segera mengarahkan tangannya, dia berniat untuk memulai pertarungan menggunakan Big Bang Attack. Big Bang Attack langsung Vegeta lepaskan dengan sangat ganas, di mana Goku dan Broly bersiap menerimanya. Gak cuma itu, Vegeta juga menciptakan lagi energi Hakai dan minta keduanya untuk tidak bengong saja saat pertarungan sudah dimulai. Tanpa ragu, Vegeta langsung melepaskan energi Hakai tersebut yang menggulung bersama bola lasernya, menghasilkan ledakan yang begitu sangat luar biasa dahsyat. Whis akhirnya setuju dengan Beerus kalau arena ini jauh lebih mengerikan. Karena itulah planet ini cocok untuk pertarungan mereka. Beerus sendiri nggak mau membahas itu. Yang penting cemilannya nggak terkena kotoran saja. Sedangkan Vegeta mengakui kemampuan Goku dan Broly yang cukup kuat untuk sekelas orang-orang tua. Goku dan Broly sendiri mengakui kemampuan Vegeta tidak terlalu buruk juga untuk usia senja. Kemudian Goku dan Broly bekerja sama menyerang Vegeta dengan ganas. Vegeta berusaha keras menahan serangan mereka. Lalu Goku bersiap menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Kamehameha. Kamehameha itu berbeda dengan biasanya karena bisa menembakkan banyak laser dari portal yang muncul di sekeliling Goku. Dan semua laser Kamehameha itu meluncur menyerang Vegeta dan Broly.
Meski Vegeta benci melarikan diri, tapi dengan jumlah Kamehameha sebanyak itu, Vegeta menyarankan Broly untuk kabur saja. Namun, Broly segera memukul kepala Vegeta dengan keras karena kabur bukanlah gaya Broly. Broly siap menghadang laser itu, membuat Vegeta yang ada di belakang merasa kesal dengan apa yang Broly lakukan pada kepalanya. Broly minta Vegeta untuk sembunyi saja seperti anak kecil kalau nggak mau melakukan pertarungan luar biasa mengerikan ini. Sedangkan Broly tetap akan berada di sini apapun yang terjadi. Broly nampak meningkatkan kekuatannya dan membangkitkan Susanoo versinya sendiri. Kemudian, Broly menahan semua laser yang mengarah pada tubuh Susanoo-nya. Dengan kekuatan yang begitu luar biasa dari Super Saiyan legendaris, Broly balik menyemburkan sebuah energi laser besar. Goku yang kaget melihat itu segera menebas lasernya menggunakan tangan kosong. Alhasil, Goku dapat selamat dalam laser yang begitu dahsyat. Meski membuat bajunya compang-camping dan sedikit mendapatkan luka, tapi Goku berhasil. Melihat itu, Whis dan Beerus nampak kagum dengan pertarungan luar biasa mereka. Beerus menganggap pertarungan ini memang sangat luar biasa. Setiap serangan yang mereka lancarkan cukup untuk menghancurkan sebagian kecil alam semesta. Karena itu, Beerus membanggakan dirinya sendiri sebagai mentor yang baik untuk mereka. Dengan serangan tadi, membuat darah Saiyan Goku semakin bersemangat. Jadi, Goku minta mereka untuk menyerangnya dengan sepenuh kekuatan mereka berdua. Broly menegaskan kalau dia masih punya banyak jurus yang akan segera dia tunjukkan pada Goku. Vegeta yang muak dengan tingkah kekanak-kanakan mereka minta keduanya untuk tidak banyak bicara. Setelah itu, ketiganya kembali melakukan pertarungan dengan benturan kekuatan yang amazing. Goku, Vegeta, dan Broly melanjutkan pertarungan epik mereka masing-masing dengan pemahaman bahwa ini bisa menjadi terakhir kalinya mereka bertarung di puncak kekuatan mereka. Kekuatan mereka tak tertandingi lagi di alam semesta dan mereka tidak pernah membayangkan musuh lama bisa bangkit lagi. Sementara itu, Frieza masih dirundung rasa kekesalan yang tinggi kenapa dia nggak bisa mengalahkan para Saiyan. Nggak peduli seberapa kuatnya dia, Frieza yakin para Saiyan akan terus kembali menjadi lebih kuat lagi. Dia kesal, seharusnya para Saiyan tidak pernah sampai pada titik ini. Frieza percaya kalau dia adalah makhluk tertinggi di alam semesta. Para Saiyan selalu berpikir untuk bagaimana bisa menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan dirinya malah terfokus pada mereka yang selalu tumbuh menjadi kuat. Bahkan jika Frieza menemukan lagi cara untuk mendapatkan kekuatan Black Frieza, itu tetap nggak akan cukup untuk membalas dendam pada para Saiyan itu. Mencari banyak anak buah dengan kekuatan lemah pun akan sia-sia. Jadi Frieza harus memperluas cakupan pencariannya, menemukan orang-orang kuat. Tapi pertama-tama, Frieza akan mendapatkan alat perang yang paling ampuh. Frieza telah berjanji pada ayahnya bahwa ras mereka adalah yang tertinggi di alam semesta ini. Frieza mengingat perkataan ayahnya bahwa ketika kekuasaannya dijatuhkan, maka Frieza membutuhkan pengetahuan ini, yaitu permata di tengah tubuh Frieza adalah tempat semua energi Frieza bertemu. Itu juga merupakan sumber kehidupan baru bagi ras mereka. Tapi untuk menciptakan kehidupan baru, Frieza harus menanggung rasa sakit yang begitu hebat, sehingga telah membunuh banyak ras mereka sebelumnya. Tapi sebagai anak Raja Cole, dia yakin Frieza bisa selamat ketika mencabut permata di tubuhnya ini. Meski Frieza akan melemah sementara, tapi saat tubuh Frieza beregenerasi, kekuatan Frieza perlahan akan pulih kembali. Permata itu rupanya bisa melahirkan anak Frieza. Jadi Frieza nggak perlu kawin untuk mempunyai anak. Dan keturunan Frieza akan mewarisi kekuatannya seperti yang Frieza lakukan pada Raja Cole. Ayahnya minta Frieza untuk menjaga anaknya itu karena terbukti akan menjadi prajurit yang lebih perkasa daripada ayahnya. Nah, di sini Frieza merasa seakan-akan gak rela membiarkan sesuatu yang lahir dari dirinya bisa melampaui kekuatannya sendiri. Tapi karena situasi sangat menyudutkannya, maka Frieza akan jadikan anaknya sebagai alat balas dendamnya pada para Saiyan. Anaknya akan memiliki kehormatan sendiri, membawa kekuatannya pada puncak paling tinggi. Frieza akan menjadikan anaknya dewa yang bahkan melampaui Daishinkan dan Zeno. Sementara itu, cerita pindah dulu ke planet Namek, di mana Elder sedang memperhatikan anak-anak membuat energi. Elder menjelaskan energi itu adalah harapan murni bola naga super. Mereka yang lahir sebagai klan naga memiliki kemampuan unik untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Jadi dengan waktu dan pelatihan, mereka akan mampu membentuk pecahan ini
menjadi bola-bola naga yang baru, mirip seperti yang digunakan dalam pemanggilan Porunga. Tapi ada satu anak yang hilang, di mana Elder tahu kalau anak itu memang gak pernah betah tinggal di satu tempat. Dan saat ini anak yang bernama Alto itu sedang berada di sebuah rumah dan lagi mempelajari mantra sendirian. Dengan bantuan dua makhluk itu, tanpa diduga, Alto berhasil menciptakan bola naga sendiri. Dan bahkan dia sudah tahu cara menggunakannya. Kemudian Alto segera mengatakan mantranya untuk pemanggilan naga pengabul tersebut. Sebuah cahaya bersinar keluar dari rumah, di mana Elder sampai terkejut dan penasaran apa itu. Elder sontak tahu kalau itu adalah naga pengabul, tapi energinya begitu berbeda. Dan alih-alih naga pengabul yang dipanggil, malah seekor ikan dengan kepala aneh yang telah diciptakan oleh Alto muncul. Bahkan ikan raksasa itu memiliki energi yang sangat jahat. Wah, apakah ini disebut eksperimen yang gagal? Kemudian Elder segera datang untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Elder segera masuk dan memarahi Alto atas tindakan bodohnya. Di situ Elder segera menembakkan laser yang menghancurkan ketiga bola naga. Lalu Elder menarik baju Alto dan memarahinya karena menggunakan sihir terlarang. Tapi bagi Alto, kalau apa yang dia lakukan berhasil, dia sudah menciptakan naga pengabul. Elder beritahu Alto menggunakan sihir yang licik. Dia minta Alto untuk melihat ke dalam hatinya sendiri. Dan nampak dua makhluk yang menjadi bahan eksperimen Alto kini telah tewas. Elder menjelaskan bola naga yang Alto ciptakan tidak mampu menahan naga yang dipanggilnya. Jadi, naga itu mencari makhluk terdekat dengan tanda energi yang mirip dengan dirinya. Karena itu, Elder minta Alto mendengarkan bahwa kekuatan sihirnya tidak masuk akal. Sedangkan syarat untuk menciptakan bola naga adalah menggunakan pecahan dari super bola naga. Itu adalah satu-satunya benda yang cukup murni untuk mendukung pemanggilan naga. Tapi Alto yang so tahu ini malah menyalahkan Elder balik. Bagi Alto itu hanya karena hewan tidak memiliki jiwa. Jika dia memiliki subjek yang memiliki perasaan, maka materinya akan cukup rumit. Di sini Elder minta Alto berhenti dan jangan berpikir seperti itu lagi. Peradaban lain yang menginginkan sihir bangsa Namex telah menggunakan metode seperti ini. Dan orang itu hanya menuntun pada kematian dan juga kehancuran saja. Sedangkan mereka adalah orang bijak Namekian dan mereka telah lama menjaga rahasia penciptaan bola naga. Dan rahasia itu akan tetap ada pada jenis mereka. Elder tahu kalau Alto ingin membantu banyak orang yang ada di semesta. Karena itu cara mereka menciptakan bola naga tidak dapat dirubah. Dan suatu hari Elder yakin Alto akan mengerti. Tapi lagi Alto sangat keras kepala dan membantah semua perkataan Elder. Alto malah menuduh Elder yang menyembunyikan kemampuan itu untuk dirinya sendiri. Alto tegaskan ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Dan Alto yakin bisa mengubah semua itu. Elder minta Alto untuk menenangkan dirinya. Tapi Alto yang sudah kehilangan akal sehatnya ini mengeluarkan aura kejahatan dan gak mau belajar apapun dari orang-orang tua seperti Elder. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada Elder di mana kemampuan sihir terlarang Alto membuat Elder gak berdaya. Tapi kemudian Alto tersadar kembali karena sebelumnya seperti dikendalikan seseorang. Alto gak tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Melihat Elder sekarat, Alto menjadi panik. Jika sampai warga desa tahu, maka Alto akan disalahkan. Jadi Alto segera pergi meninggalkan tempat itu sambil minta maaf. Alto sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Bagaimana mungkin dia bisa kembali dan merasa hidupnya telah selesai? Warga desa pasti akan membunuhnya jika sampai menemukannya. Tiba-tiba seseorang datang ke tempat Alto, di mana itu kemungkinan adalah Frieza atau anaknya. Makhluk itu memberitahu akan sangat menyedihkan hidup Alto sekarang. Makhluk itu telah memperhatikan Alto beberapa waktu yang lalu dan makhluk itu bisa bilang kalau Alto punya tujuan yang mulia. Jadi makhluk itu menawarkan bantuan untuk Alto. Di sini Alto masih penasaran siapa makhluk itu. Makhluk itu segera memperkenalkan dirinya sebagai Frieza dan mengatakan kalau dia adalah pengagum Namekian. Di sini jika kita melihat perawakannya, kemungkinan makhluk itu adalah anak Frieza yang Frieza ciptakan sebelumnya. Lalu apa sebenarnya tujuan Frieza Junior ini pada Alto? Apakah akan memintanya menciptakan bola naga lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.